Perkenalkan nama saya Mata Subrata dengan NIM 19059220 jurusan Manajemen Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen rantai pasokan, yakni Green Supply Chain Management. Rantai pasokan adalah jaringan infrastruktur yang mencakup tugas pembelian bahan. Transformasi bahan-bahan ini menjadi produk sementara dan produk akhir dan didistribusikan kepada produk akhir ini ke pelanggan dan ada di organisasi manufaktur dan servis. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep peduli lingkungan didasarkan pada perspektif lingkungan, yaitu bagaimana mengurangi limbah dan dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan rantai pasokan. Green Supply Chain Management juga menemukan definisinya sendiri dalam manajemen rantai pasokan, di mana menambahkan komponen ramah lingkungan ke dalam manajemen rantai pasokan dan melibatkan pengaruh dan hubungan manajemen rantai pasokan dengan lingkungan alam. Rantai pasokan adalah sesuatu yang lebih dari pergerakan barang fisik dari awal hingga akhir rantai dan terdiri dari dua aliran lainnya, yaitu yang pertama, aliran informasi antar komponen, yaitu komunikasi antar komponen untuk menjalankan dan memelihara rantai pasokan sangat diperlukan. Yang kedua, aliran terakhir yang menjadi tujuan setiap perusahaan dalam rantai pasokan. Seperti dapat dilihat bahwa aliran barang fisik dari awal hingga akhir rantai dan aliran data dan keuangan sebaliknya. Komponen supply chain. Yang pertama, upstream supply chain. Yaitu ini termasuk penyediaan utama yang masing-masing pemasoknya dapat memiliki pasokan lain. Dalam hal ini, rantai pasok akan lebih panjang. Kegiatan utama pada bagian ini adalah pembelian dan transportasi. Yang kedua, internal supply chain. Kegiatan ini mencakup semua aktivitas yang dilakukan organisasi pada input dari rantai pasokan hulu sejak bahan dimasukkan ke produk akhir dan siap untuk didistribusikan ke luar organisasi. Yang ketiga, downstream supply chain. Semua aktivitas yang terkait dengan transportasi dan distribusi ke pelanggan akhir dilakukan dalam rantai ini. Bagian ini meliputi distributor, pengecer, dan pelanggan akhir. Tujuan supply chain management. Tujuan utama dari manajemen rantai pasok meliputi penekanan pada pembuatan permintaan pelanggan menjadi kenyataan secara efektif, profitabilitas rantai pasokan, dan juga tujuan sekunder dari manajemen rantai pasokan yang meliputi penciptaan kemampuan untuk mengembangkan produk baru, meminimalkan jumlah saat suatu produk melewati rantai pasokan dan tiba di pelanggan akhir, dan terlebih lagi memaksimalkan fleksibilitas rantai pasokan dalam menghadapi perubahan kebutuhan pelanggan. Dengan meningkatnya kepedulian terhadap lingkungan dalam dekade terakhir, juga harus mempertimbangkan pencemaran lingkungan seiring dengan perkembangan industri dan dalam proses operasional supply chain management. Setiap solusi dari masalah ini sebaiknya digabungkan menjadi prosedur rantai pasokan yang komprehensif. Membuat Green Supply Chain Management. Menjadi rantai pasokan ramah lingkungan adalah proses memperhitungkan kinerja lingkungan atau pertimbangan lingkungan dalam keputusan pembelian organisasi dan hubungan jangka panjang dengan pemasok. Menjadikan pemasok ramah lingkungan sangat bergantung pada sifat organisasi tersebut. Membuat Green Supply Chain Management biasanya dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, hal tersebut menyebabkan peningkatan koordinasi dengan pemasok di bidang lingkungan dalam upaya fasilitasi
pengembangan produk yang lebih hijau dan ramah lingkungan. Yang kedua, tuntutan peningkatan kinerja lingkungan pemasok seperti mendapatkan sertifikasi ISO 14.000 atau mencapai standar kinerja. Manfaat Green Supply Chain Management pada tingkat individu. Hal ini menyebabkan keunggulan kompetitif tertentu seperti harga yang lebih rendah, produk yang lebih ramah lingkungan, dan integrasi yang lebih baik dengan pemasok. Dan pada tingkat nasional, GSC dapat menciptakan pasar untuk produk hijau dan dapat menyebabkan adopsi pemasok yang lebih baik dengan masalah lingkungan. Pada tingkat nasional, rantai pasokan hijau juga penting bagi pemerintah untuk mencapai persaingan internasional di sektor industri negara mereka. Proses evolusi dari manajemen rantai pasokan menjadi Green Supply Chain Management. Yang pertama yaitu dari produknya sendiri, yang kedua kepada pemasok, dan yang ketiga bahan bakunya. Karena proyek hijau global, metode terbaru telah muncul untuk mengambil metode dan standar untuk menganalisis pembangunan berkelanjutan di perusahaan perintis negara maju. Cara-cara tersebut biasanya berfokus pada tiga aspek, yaitu yang pertama desain produk, yang kedua proses pembuatan, yang ketiga organisasi itu sendiri. Pentingnya Green Supply Chain Management. Menghijaukan rantai pasokan akan menciptakan peluang bagus bagi mereka yang mengkhawatirkan masalah konsumsi berkelanjutan dan operasi bisnis lingkungan. Perusahaan harus mempertimbangkan kembali desain produk dan teknik produksinya untuk membuat produk lebih ramah lingkungan, lingkungan lebih baik selama produksi maupun waktu konsumsi. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Salah dan jagal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.